Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Lebih 2 bulan bencana banjir bandang melanda pesisir selatan. Dana tunggu hunian untuk korban yang rumahnya rusak berat masih sebatas pendataan. Masa tanggap darurat bencana diperpanjang. Hingga oknum guru sekolah dasar cabuli 6 muridnya, kami sampaikan dalam Padang Sepekan. Usai memantau aliran sungai yang berhulu di Gunung Marapi dengan helikopter, Bupati Tanah Datar memperpanjang masa tanggap darurat hingga 14 hari ke depan. Perpanjangan ini diputuskan setelah Bupati berdiskusi dengan pemangku kepentingan dari Basarnas, BNPB, polisi, tentara, PMI, serta relawan dan masyarakat. Sejatinya masa tanggap darurat pertama berakhir tanggal 25 Mei. Dalam masa perpanjangan ini, pemerintah Kabupaten Tanah Datar akan fokus mencari 10 warganya yang hilang akibat banjir bandang lahar dingin Marapi. Bupati juga meminta pemerintah pusat agar dalam waktu dekat bisa membantu pemerintah Kabupaten Tanah Datar menyiapkan sabodam sebanyak 8 buah untuk mencegah meluasnya dampak bencana alam yang berasal dari Gunung Marapi. Nagari Situjuh Tungka di 50 kota terimbas banjir bandang yang melanda daerah Agam 2 minggu lalu. Batang Sandir yang melewati kampung mereka meluap akibat diguyur hujan deras dan menerima limpahan banjir bandang lahar dingin Marapi. Akibatnya, salah satu pondasi jembatan di kampung itu ambles dan menyebabkan jembatan miring dan tak bisa dilewati. Warga sepakat bergotong royong untuk memfungsikan jembatan itu kembali. Caranya terbilang unik, yakni jembatan beton diangkat dan ditopang dengan beberapa buah pohon kelapa. Proses mengangkat jembatan permanen itu dibantu alat berat milik Balai Wilayah Sungai Sumatera yang sedang menormalisasi aliran sungai Batang Sandir. Meski bersusah payah dan bekerja keras, jembatan berhasil berada di posisi semula dan bisa digunakan warga. Terputusnya akses jalur utama menuju Padang Panjang, Bukit Tinggi dan Payakumbuh dan sebaliknya berdampak terhadap ongkos angkutan kota dalam provinsi yang naik hingga 40%. Hal itu dilakukan pengelola angkutan karena bisnya harus melewati jarak tempuh lebih jauh dan berimbas pada pemakaian bahan bakar minyak. Padang Bukit Tinggi yang biasanya Rp25.000 sekarang naik menjadi Rp35.000. Padang Payakumbuh menjadi Rp40.000 dari sebelumnya hanya Rp30.000. Sedangkan Padang menuju daerah Mudiak di 50 kota naik menjadi Rp50.000 dari sebelumnya Rp40.000. Kenaikan ini dimaklumi penumpang karena jalur bus harus melewati jalan alternatif Si Cincin Malala. Hanya saja, penumpang mengeluhkan lamanya waktu tempuh yang bertambah hingga 1 jam. Polisi dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Pariaman
menangkap seorang oknum guru berinisial A yang tinggal di sebuah kompleks perumahan di Kecamatan Pariaman Selatan. Guru A ditangkap berdasarkan laporan orang tua korban yang mendapatkan pengaduan dari anak perempuannya. Korban dicabuli tersangka di ruang kelas ketika jam pelajaran selesai dan sekolah sepi. Korban juga diancam untuk tidak melaporkan kepada siapapun kalau ingin nilai mata pelajaran yang diajarinya tinggi. Hasil pemeriksaan terungkap, A telah mencabuli 6 muridnya. Perbuatan bejat itu dilakukannya sejak tahun 2018 lalu. Namun dari 6 korban, hanya 2 orang yang memberikan kesaksian kepada polisi sebagai saksi korban. Setelah 2 tahun lamanya, Anton, salah seorang korban gempa bumi Pasaman Barat, yang rumahnya rusak berat, hingga kini masih tinggal di hunian sementara atau huntara. Ibu kandung Anton menjadi korban karena tertimpa reruntuhan akibat gempa pada waktu itu dan meninggal sebulan setelah gempa. Rumah mereka pun rata dengan tanah. Tapi hingga kini mereka belum mendapatkan bantuan rumah yang dijanjikan pemerintah itu. Kini, Anton bersama kakak dan 2 keponakannya harus tinggal di huntara yang dibuat oleh sebuah lembaga sosial. Kakak beradik ini sering menanyakan solusi kepada pihak terkait. Namun jawabannya, mereka diminta untuk memasukkan data kembali. Telah lama masuk daftar pencarian orang atau kasus pencurian sepeda motor, Kamis dini hari, seorang pria diringkus tim Klewang Satreskrim Polresta Padang di rumahnya di daerah Jondol Rawang, Kecamatan Padang Selatan. Tersangka bernama Asman Putra dan berusia 30 tahun ini langsung dibawa petugas untuk mencari barang bukti hasil pencuriannya. Di malam buta itu, petugas berhasil menyita 2 sepeda motor yang dicuri pelaku. Pelaku dan barang bukti selanjutnya dibawa ke Polresta Padang guna menjalani proses hukum lebih lanjut. Tersangka berhasil ditangkap polisi setelah petugas melakukan penyelidikan mendalam saat digelarnya Operasi Jaran 2024 oleh Polresta Padang. Kita berhasil mengamankan sebagai DPO dari TO Operasi Jaran yang sedang kita jalani. Untuk tersangka kita amankan tadi di daerah wilayah Padang Selatan. Dari tersangka ini kita berhasil mengamankan 2 unit sepeda motor. Sepak terjang Asman menggondol sepeda motor telah dipantau petugas dalam kurun waktu yang lama. Namun keberadaannya tak terdeteksi dengan tepat karena Asman kerap berpindah-pindah tempat tinggal untuk menghindari polisi. Dalam pemeriksaan sementara terungkap, setiap sepeda motor yang dicurinya dijual kepada penadah seharga Rp1 juta per unit. Kini, Asman harus menjalani proses hukum atas perbuatannya dan dijerat polisi dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun kurungan penjara. Alfi melaporkan dari Padang. Kan jaleh loh. Tapi lu boleh. 2 minggu pasca banjir bandang yang melanda tanah datar pada 11 Mei lalu. Akhirnya, anak-anak dapat kembali bersekolah. Setelah jembatan Bailey yang terhubung ke sekolah mereka selesai dibangun oleh tentara. Jembatan Bailey yang dibangun di Jorong Tigoninia, Nagari Parambahan, Kecamatan Lima Kaum ini merupakan satu dari 7 jembatan Bailey yang dibangun di tanah datar.
Pembangunan jembatan ini sangat bermanfaat bagi warga. Setelah jembatan sebelumnya yang putus akibat diterjang banjir bandang. Tidak hanya sebagai penghubung nagari, tapi merupakan salah satu akses menuju ke sekolah yang ada di seberangnya. Gimana Bu tadi habis ngantar anak sekolah ya Bu ya? Iya. Gimana Bu dengan adanya jalan ini membantu nggak Bu? Alhamdulillah sangat membantu karena udah berapa lama anak-anak kan itu berhenti sekolah. Berapa lama liburnya, Bu? Udah 2 mingguan lah. Udah 2 minggu ya? 10. Jadi baru hari kemana perdana ya Bu ya? Dari kemarin, dari sini. Iya, dari Senin kan? Hari Senin nggak mulai perdana sekolah ya? Jembatan Bailey yang dibangun tak hanya bisa dilewati sepeda motor, tapi juga bisa dilalui oleh mobil. 6 jembatan Bailey lainnya yang dibangun adalah Jembatan Congkong di Parambahan, Jembatan Ronatalu di Sungai Jambu, Jembatan Silaki di Baringin, Jembatan Katiagan di Paninjauan, Jembatan Tanjung Pintu, dan Jembatan Bawah Kubang di Kotolaweh. Sri Louis melaporkan dari Tanah Datar. Pemirsa, demikianlah perjumpaan kita dalam Berita Padang hari ini. Saya Adini dan tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.